Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Al-hadis. Pertama-tama yang saya hormati, tak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada malam hari ini melainkan marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan nikmatnya kita bisa kumpul di mushola ini untuk menggugurkan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi atau menuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, langkah kita, duduknya kita semua di sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan tentunya bisa buat bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pada minggu lalu saya sedikit menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, cuman baru sampai peristiwa Isra-nya, karena memang kalau diceritain semua lama. Ya, secara prosesnya mungkin singkat, hanya waktu satu malam Nabi bisa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai naik ke langit ketujuh, terus sampai ke Mustawan. Nah, pada dasarnya dalam perjalanan Nabi itu banyak berbagai peristiwa yang sudah disebutkan kemarin, bahkan ada juga peristiwa di mana ketika Nabi di perjalanan melihat ada suatu pohon, setiap orang yang lewat itu pasti dicantol sama pohon itu, sampai bajunya sobek, lewat lagi dagingnya sobek, begitu. Pokoknya nggak boleh lewat tuh pohon, langsung merunduk nyabet, begitu. Jahat di pohon. Saking anehnya Nabi pun bertanya, ya Jibril, man haula'i, siapa itu Jibril? Kata Nabi, mereka itu orang yang suka nongkrong pinggir jalan. Ya maksudnya bukan cuma nongkrong, artinya orang suka menghalang-halangi orang lain mau ibadah. Ya, contohnya si Fulan mau ngaji, ada temannya lagi nongkrong, udah nggak usah ngaji, sini duduk, nah kopi, ya dikait ntar disana sama pohon, ya karena begitu. Atau umpamanya ada orang mau usaha dibegal, sama tuh begal juga begitu, karena menghalangi orang mau berbuat kebaikan. Nah, setelah itu ada lagi, masih banyak peristiwa ini, masih di dunia, masih di perjalanan di Isra. Kemudian ada peristiwa lagi yang sangat aneh pula, ketika itu Nabi melihat manusia sedang berenang di sungai, cuman sungainya ini bukan air tapi darah. Sungainya ini terbuat dari darah. Udah dari
berenang di sungai darah sambil dilempari dengan batu. Sambil dilempari dengan batu. Kaget Kanjeng Nabi, siapa itu malaikat Jibril? Kata Kanjeng Nabi, itu adalah orang yang di dunianya selalu memakan harta riba. Seperti perumpamaan. Makanya ya kita harus hati-hatilah. Kemudian ada lagi peristiwa yang sungguh aneh. Nabi melihat ada kelompok orang di mana dia menjulurkan lidahnya digunting, kemudian nyambung lagi, digunting nyambung lagi, sampai bibirnya pun begitu digunting nyambung lagi. Aneh, sakit atau sakit. Nabi bertanya siapa? Nah, inilah kata Nabi, kata malaikat Jibril, itu perumpamaan umatmu, di mana dia mengajak kebaikan kepada orang lain, sementara dia sendiri justru sebaliknya, tidak melakukan apa yang dia ajak, tidak melakukan kebaikan yang dia sampaikan kepada orang. Hanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu padahal kamu sendiri nggak bisa mengerjakannya? Artinya nyuruh orang sedekah, dia sendiri nggak mau sedekah. Nyuruh orang suruh sholat, dia sendiri nggak mau sholat. Nyuruh orang ibadah, dia sendiri nggak mau ibadah. Nah itu hati-hati. Karena memang di akhir zaman, kata Nabi, kalau zaman sahabat mah itu kolal kasirul ulama kolal kutoba, kasurul ulama kolal kutoba. Kalau sekarang kembali, kolal ulama kasurul kutoba. Zaman sahabat itu ulamanya banyak, tapi yang berpidatonya sedikit. Jadi orang itu lebih banyak ngamalin ilmu dibandingkan berceramah. Tapi di akhir zaman terbalik, Pak. Orang lebih banyak nyampein ilmu, tapi yang ngamalin ilmunya sedikit. Gitu. Memang udah ciri akhir zaman. Inna min asyratis sa'ah. Di antaranya sebagian ciri kiamat ya tadi, ayyur fa'al ilmu, diangkat ilmu, wa yasbutal jahlu, banyaknya kebodohan. Dan yang ketiga wa yusrabal khamru, pada minum arak. Terakhir wa yadharus zina, orang banyak terang-terangan melakukan zina. Itu ciri akhir zaman. Makanya wajar seperti itu tadi contohnya Nabi melihat, karena mungkin itu perumpamaan umat Nabi nanti ketika Nabi Isra Mi'raj. Itu Nabi Isra Mi'raj mungkin sekarang sudah banyak terjadi. Kemudian melewat lagi Nabi. Nah ini juga sama. Yang lebih aneh lagi, melihat ada seekor banteng atau sekarang kerbau yang keluar dari lubang sebesar jarum. Keluar banteng, tiba-tiba banteng ini mau masuk lagi, nggak bisa. Susah. Itu apa kata Kanjeng Nabi? Itu perumpamaan di akhir zaman atau perumpamaan umat Kanjeng Nabi yang sering menyebarkan berita-berita bohong, dan beritanya sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Ketika ingin menarik kembali omongannya itu nggak bisa. Dan kita umpamanya nyebarin berita hoax, bahkan bukan cuma se-RT, sekecamatan, bukan sekecamatan, se-Indonesia. Nah padahal beritanya bohong. Nah ketika kita mau nyambut lagi omongan itu susah, karena udah terlanjur orang banyak mempercayai. Makanya itu perumpamaannya waktu Kanjeng Nabi perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, cuman ketika sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi sholat. Dan yang aneh itu sholatnya Nabi beserta nabi-nabi yang lain, dan Nabi jadi imamnya. Ketika buruk dicam-cam selesai sholat, turunlah namanya rajil, kalau sekarang tangga eskalator, tangga jalan ya. Turun tuh dari langit. Cuman setiap
istilahnya tangga anak tangganya itu beda-beda. Ada yang dari inten jamrut, ada yang dari benar-benar diamond. Pokoknya setiap tangganya itu beda. Nah, akhirnya Nabi perjalanan singkat cerita ini, karena saya bahasanya bukan ini sebenarnya mau bikin. Ya, ini biar nggak penasaran. Nah, akhirnya Nabi ke langit. Di langit pertama kalau nggak salah Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Terus sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Cuman yang luar biasa Nabi Ibrahim itu masih besar. Kata Nabi Ibrahim, bilang ke umatmu suruh banyak nanam tanaman surga. Suruh nanam tanaman surga. Apa itu tanaman surga? Kata Nabi Ibrahim, suruh memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu diantaranya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ketika itu dari langit ketujuh mau naik lagi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu sebenarnya nama pohon. Cuman kita nggak tahu di aras. Aras juga bentuknya seperti pohon. Cuman ada pohon namanya Sidratul Muntaha. Masalah kayak gimana bentuknya wallahu alam, karena itu kan di langit. Sampai Sidratul Muntaha, nah naik lagi Jibril udah nggak kuat. Terus Nabi naik terus sampai ke Mustawan dan akhirnya Nabi mendapatkan perintah yaitu harus melaksanakan sholat dan disampaikan kepada umat sebanyak 50 waktu. Wow. Asal muasalnya itu sholat perintahnya 50 waktu. Jadi kata Nabi juga dalam hadis begitu, ketika aku di Isra Mi'raj dan aku diperintah melaksanakan sholat 50 waktu. Falam azal uraji'uhu, saya ganti bolak-balik ke Allah minta keringanan. Fas'aluhu at-takhfif, saya pengen minta keringanan. Akhirnya yang namanya Nabi Muhammad itu menurut banget dengan Allah ketika disuruh oleh Allah 50 waktu manut aja. Pas turun, nah sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Dapat apa Muhammad? Saya disuruh sholat 50 waktu dan disampaikan kepada umat. Balik lagi kata Nabi Musa. Kagak bakal kuat, kagak. Umat saya yang gede-gede badannya, kan umat Nabi Musa gede-gede apa badannya. Makanya wajar kalau sekarang pada mikirin itu bikin piramid gimana, umat dulu mah gede-gede. Iya. Kalau dibandingkan badan kita ya jauh, Pak. Ya, bisa banget bikin piramid ya. Umat zaman dulu itu besar-besar. Bahkan Nabi Adam itu kurang lebih tingginya itu 35 meter. Apa udah dia? Jauh lah, jauh. Jadi kita gitu aja ya. 70 hasta kan bagi duanya 35 ya, 70 hasta kan hasta itu setengah meteran 70 sentian lah. Tinggal kita kali dia kalau umpama 7 kali 7 49 ya kurang lebih 50 meter. Nabi Adam, nah makin kesini memang makin kecil. Cuman di zaman Nabi Musa masih gede-gede. Kata Kanjeng Nabi, umat saya aja diperintahkan sholat hanya 1 waktu susah. Apalagi umat kamu yang kecil-kecil nggak bakal kuat 50 waktu. Ya kita bayangin kalau diperintah sholat 50 waktu, kapan nyari duitnya? Habis sholat. Iya. Akhirnya kata Nabi Musa balik lagi ke Allah minta keringanan. Nggak langsung 5 Pak, turunin 55, 45 dah. Ketemu lagi sama Nabi Musa, suruh balik lagi. Terus lagi diturunin 5 lagi 40 kata Nabi Musa, balik lagi pokoknya. Sampai tinggal 5 Nabi Musa pun nyuruh balik lagi Pak. Aku Muhammad sudah 5 adanya. Benar saya enggak malu. Nah, cuman oleh Allah, nah, ketika kata Allah yaudah kata Allah itu perintah 5 waktu, tapi pahalanya aku lipat gandakan kata Allah sama dengan kita mengerjakan 50 waktu. Makanya sekalipun perintah sholat 5 waktu, insya Allah diberikan pahalanya oleh Allah seperti kita melaksanakan sholat 50 waktu. Makanya itu intinya pada dasarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu hal yang terpenting ialah Nabi mendapatkan perintah yaitu melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu.
itu sekilas tentang Isra wal Mi'raj. Karena kalau